Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau review tentang iPhone XS Max di tahun 2025 ya. Kenapa saya bikin video ini? Karena menurutku HP ini sekarang harganya udah mulai murah ya. Dan HP ini mungkin seri terakhir yang masih dapat update iOS sampai saat ini. Saat video ini saya buat, HP ini saya update ke iOS terbaru di 18.3.2 dan kemungkinan nanti masih dapat update ke iOS 19. Jadi untuk seri bawahnya iPhone XS Max ini itu udah nggak dapet cuy, dari iPhone X, iPhone 8 dan seterusnya. Jadi yang dapat update iOS 18.3.2 itu adalah seri XS dan XS Max ya. Jadi menurutku kalau kalian cari iPhone, ya minimal di seri iPhone XS Max aja, karena masih dapat support update iOS dari Apple ya. Unit ini aku dapat dengan harga 3,4 juta dengan internal 512 GB ya. Sebenarnya dapatnya 3 juta. Kemarin ada masalah di baterai yang nggak mau nambah kalau ditas. Jadi aku coba ganti baterai ya. Dia minta chip itu 400.000. Jadi di fleksibel baterai yang lama itu dipindah ke baterai yang baru supaya notif komponen tidak dikenal itu nggak keluar cuy. Dan sekarang baterainya udah 100% dan ini udah mantap banget karena baterainya udah bener-bener baru. Bukan ditembak ya, tetapi diganti baru. Oke, kita langsung ke video reviewnya ya. Kita bahas dulu dari desainnya dulu. Untuk desain dari iPhone XS Max ini menurutku ini keren-keren banget ya. Malah ini lebih keren daripada iPhone terbaru saat ini menurutku ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena desain dari iPhone XS Max ini tuh nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil. Karena ukuran layar yang dipakai di seri iPhone XS Max ini itu cuma 6,5 inch ya. Dan ini HP pertama yang pakai ukuran 6,5 inch di seri iPhone. Dan bisa dibilang ini juga seri pertama yang pakai embel-embel kata Max di serinya cuy. Nah dengan ukuran 6,5 inch tersebut, ini feel genggamannya itu pas banget cuy. Nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, pokoknya pas banget lah. Dan yang paling saya suka itu di bagian body tepiannya, framenya. Nah ini bentuknya masih oval gitu, agak membulat, bukan kotak seperti sekarang. Nah ini membuat genggaman kita itu lebih nyaman dan lebih enak aja digenggam. Terus yang paling membuat HP ini terlihat premium yaitu di bagian framenya. Ini framenya pakai bahan stainless steel cuy, sama persis yang dipakai di seri iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 13 Pro, 13 Pro Max, 12 Pro, 12 Pro Max. Pokoknya seri-seri di bawah seri 15 Pro dan 15 Pro Max ya, yang pakai bahan material stainless steel. Tentu ini membuat HP ini benar-benar terlihat premium dan terlihat keren banget ya. Apalagi untuk warna ya, punya saya ini warna gold ya. Warna goldnya tuh kayak gimana ya? Bukan warna gold yang kayak emas-emas itu enggak, tapi lebih ke coklat-coklatan juga enggak. Pokoknya warnanya itu keren banget dan menambah kesan premium dan elegannya cuy. Selanjutnya di bagian belakang di sini untuk desain kameranya. Nah, ini sama persis atau mirip ya, mirip dengan iPhone 16 terbaru saat ini yang balik ke desain terdahulu ya di XS atau XS Max atau mungkin 10 ya. Untuk seri 16 Plus itu kan pakai desain seperti ini cuy, memanjang ke bawah. Jadi kayak nostalgia gitu cuy. Jadi itu yang membuat desain iPhone XS Max ini nggak terlihat jadul. Bahasa desain iPhone terbaru saat ini masih memakai desain dari iPhone XS Max. Untuk layarnya di sini kita udah jelasin tadi. Layarnya memiliki lebar 6,5 inch ya, dengan resolusi 1242 kali 2688 pixel. Tentunya di sini sudah pakai Super Retina OLED ya, dan support HDR10 dan Dolby Vision. Cuman sayangnya di sini untuk kecerahannya itu mentok di 625 nits ya. Tentunya ini kurang banget kalau kita mainan di bawah terik sinar matahari. Jadi kurang terang gitu cuy, agak redup gitu. Untuk spesifikasi lainnya di sini chip yang dipakai yaitu pakai chip A12 Bionic ya, dengan fabrikasi
7 nanometer dengan RAM 4 GB dan pilihan internal memori 64 GB, 256 GB dan yang paling gede di 512 GB. Seperti unit yang kita review ini ya, pakai internal 512 GB. Untuk resolusi kameranya di sini kedua-duanya ini pakai resolusi 12 megapiksel ya. Jadi kamera wide dan kamera telenya ini sama-sama pakai resolusi 12 megapiksel. Dan untuk kamera selfie-nya di sini pakai resolusi 7 megapiksel ya, dan support perekaman video di 1080 sampai 60 fps. Sedangkan di perekaman video di kamera utamanya ini bisa support 4K 60 fps cuy. Bayangin, ini HP udah hampir 7 tahun tapi sudah support perekaman video 4K 60 fps. Gimana, mantep banget kan? Untuk hasil fotonya kita langsung speedkan aja hasil kamera dari iPhone XS Max ini. Untuk hasil fotonya dengan pencahayaan yang cukup di luar ruangan, karakter warnanya itu benar-benar masih cukup bagus, detailnya juga masih cukup dapet, dan bisa dibilang ini masih recommended lah dipakai di tahun 2025 ini. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam ruangan dan pencahayaannya yang kurang bagus, hasil kameranya itu udah mulai banyak noise cuy. Apalagi udah masuk ke pemotoan di malam hari, ini bener-bener noisy banget hasilnya, kurang detail, warnanya juga pudar. Pokoknya nggak recommended kalau dipakai di malam hari. Oke, ini adalah hasil perekaman dari kamera iPhone XS Max ya. Nice. Kalian bisa cek di sini untuk hasilnya. Nih. Masih lumayan bagus ya, untuk detailnya juga masih cukup cakep. Warnanya ini agak gimana ya, ini enggak natural sih, jadi ini warnanya aku ambil ini tuh agak kuning, jadi daun-daunnya ini agak bintik-bintik kuning ya. Nah kalau di gambar itu masih agak hijau, padahal ini udah agak kuning gitu, tapi ini masih bagus kok. Kita coba pindah ke kamera telenya. Nah karakter warna dari kamera tele dan kamera utamanya ini enggak terlalu berbeda, masih cukup mirip. Nah, cuman untuk detailnya udah agak berbeda ya. Perpindahan enggak terlalu mulus ya, jadi kayak ada jeda gitu, jeduk. Nah gitu. Tapi ini udah mantep banget sih ini. Cepet banget ngambil fokusnya. Oke, sekarang kita coba untuk kamera selfie-nya ya. Ini agak gimana ya ini? Hasilnya nggak cerah sih, kurang agak gelap gitu. Tapi masih bagus lah. Dan yang paling saya suka untuk karakter kamera dari iPhone dahulu sampai iPhone terbaru saat ini, yaitu warnanya itu benar-benar mantep banget dan tanpa embel-embel beauty ya, jadi nampilin warna kulit kita yang asli dan detailnya juga pori-porinya tuh kelihatan cuy.
jadi nggak ada kayak beauty biar kelihatan ganteng atau cantik ya. Mantap ini, masih cukup worth it lah, hasilnya juga nggak malu-maluin kalau dipakai buat selfie atau vlogging ya. Oke, ini adalah hasil perekaman kamera dari iPhone XS Max di malam hari ya. Nah, ini penerangannya cukup terang ya. Ini ada lampu, cuman hasilnya di sini jelek banget menurut ya. Ya wajar sih, ini HP udah hampir 7 tahun. Untuk kualitas seperti ini menurutku ya masih bisa dibilang bagus ya. Tapi kalau dibandingkan dengan HP-HP dengan range harga yang sama, contohnya HP Android, itu udah kalah banget ya. Ini noise banget untuk hasil kameranya, jadi nggak aku rekomendasikan untuk dipakai di malam hari ya, foto maupun video. Gambarnya kurang begitu bagus, banyak noise-nya. Dan ini adalah hasil kamera selfie-nya ya, atau kamera depannya. Di sini juga hasilnya gelap banget dan noisy banget ini tuh. lumayan kalau dipakai buat selfie malam hari ya. Wajah kalian nggak terlalu kelihatan dengan jelas ya, kayak lebih jelas noise-nya malahan tuh. Tapi kalau di cahaya misalkan di bawah sinar lampu kayak gini nih masih terlihat dengan jelas dan masih bagus tuh. Cuman untuk karakter warnanya agak beda ya, agak putih gitu, tapi masih bagus ya, masih aman. Tapi kalau sebaliknya di tempat yang agak gelap kayak gini, nah ini udah nggak kelihatan sih wajah kita cuy. Nah, oke. Kita lanjut ke spesifikasi dan performanya ya. Untuk tes performa di sini udah aku install beberapa aplikasi ya, dari Atuntu, ada Geekbench 6 dan ada 3D Mark ya. Nanti akan aku sepilkan berapa skor hasil pengujian aplikasi performa tersebut ya. Dan untuk gaming kita juga udah install Mobile Legends, Bang Bang, dan PUBG Mobile. Berikut adalah hasil pengujian aplikasi performance dan beberapa game yang udah terinstall di HP iPhone XS Max ini. Ternyata untuk hasil tesnya ini cukup tinggi ya skornya. Apalagi di Geekbench 6 ini single core-nya itu tinggi banget di 1322 cuy. Dan di 3D Mark juga cukup tinggi dan FPS di 26,9. Ngeri banget ternyata. Kita lanjut ke tes gaming. Game pertama yang kita tes di sini adalah Mobile Legends Bang Bang ya. Untuk settingan yang didapat di sini kita dapat settingan yang lumayan tinggi, dan untuk FPS gameplaynya ini cukup stabil cuy. Dan yang saya heran di sini untuk suhu HP-nya tuh nggak terlalu panas, jadi masih anget-anget aja. Padahal untuk settingan grafisnya udah kita mentokin. Dan game kedua di sini kita tes di game PUBG Mobile. Untuk game PUBG Mobile di sini dapat settingan smooth ekstrim ya. Dan untuk gameplaynya ini juga cukup stabil, smooth banget cuy. Tetapi untuk suhu HP-nya di sini agak panas. Nah, itu tadi hasil review tentang iPhone XS Max ini ya. Jika ada yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan, kalian bisa langsung komentar aja di bawah. Dan untuk kesimpulannya, menurutku di budget 3 jutaan HP ini masih terbilang cukup worth it banget ya. Udah memiliki 2 kamera, hasil kameranya juga bagus, performa gamingnya juga stabil, dan yang tentunya memiliki desain yang masih terlihat premium. Tetapi untuk mencari kondisi unit yang benar-benar masih bagus, karena HP ini udah umurnya hampir 7 tahun, itu cukup sulit ya. Kebanyakan yang beredar di marketplace atau di Tokopedia maupun di Shopee itu rata-rata rekondisi ya, atau ada beberapa part yang diganti, mau dari LCD, mau dari casing, dan beberapa part lainnya. Kalau penggantian baterai menurutku itu sudah sangat wajar, karena itu murni dari pemakaian ya. Tetapi kalau udah pernah ganti LCD itu nggak aku rekomendasikan, karena kalau kita pakai buat ngegame, nah itu biasanya ada ghost touch atau mungkin delay cuy.
Makanya kalau cari unit second kalian harus benar-benar memilih dan mengenali seller ya, supaya nggak ketipu dapat barang yang kurang bagus. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga follow akun Tokopedia, akun Shopee, dan akun Instagram saya. Saya Sugeng Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye cuy.